Jadi ngali kita itu kan ada berapa luas lahan kebun kopi kita di Dusun Sepadan tuh kira-kira? Ya, tadi dari 10 hektar. Kira-kira 10 hektar. Dan kita hitung jumlah petaninya orang berapa lah ya? 10 hektar ya sekitar 20-an lah ya petaninya. 20 orang ada. 20-an orang. Nah, sementara itu mungkin belum ada data lengkapnya. Belum ada. Belum. Jadi bisa kalau disiapkan untuk kan kita persiapan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi petani kopi di kampung kita itu. Ya, jadi mungkin lah kami dah menyiapkan data karena itu kan kita masukkan. Nah, jadi itu kita mulailah data. Jadi pun petani kopi semangat kerjanya karena udah ada alat-alat pemacah, mudah kerjanya. Itulah biar kita bisa usahakan sama-sama ya, Iya. Kalau dari petani ikhtiar, kita kawan-kawan dari Karangtanah Kabupaten dan Desa pun ikut ikhtiar. Bagaimana petani kopi itu bisa bersemangat. Nanti kita coba juga hubungkan dengan Politeknik Negeri Sambas dan PT Liberco. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa kolaborasi dan kerjasama lah. Nah, jadi untuk data kalau nyinggal yang kita perlukan tuh nanti mudah-mudahan bisa diingat. Pertama namanya, siapa namanya petani kopi. Yang kedua lahannya berapa hektar atau membahas kampung kita berapa borong. Kemudian jumlah pohon kopinya berapa batang. Nah, gitu. Laka iya dari berapa banyak batangnya kita nak tahu juga dia nanamnya tahun berapa. Nah, misalnya kopinya ada 400 batang, yang ditanam tahun 85 misalnya 100 batang, yang tahun 90 misalnya 300 batang. Nah, kemudian yang terakhir kita nak tahu juga kalau kapasitas produksi atau panennya lah. Kira-kira dalam 1 bulan dia rutin ngambil pas musim masak, pas diambil kira-kira berapa kilo gitu. Nah, kalau formatnya mungkin Pak Yamin dari Karangtanah Desa nanti bisa juga siapkan atau membantu dari Oke, bisa disiapkan nih. Bisa. Jadi harapan Pak Unggal selaku petani kopi itu, misalnya memang kita bisa nanti kerjasama untuk menyemangati, untuk mengembangkan dan memberdayakan agar kopi kita semakin mendunia nanti kopinya. Nah, apalah harapan Pak Unggal dengan ngahrani kalau tuh untuk kan petani kopi kita itu. Kalau nanti Unggal dulu lah kalau buat ngahrani. Jadi mudah-mudahan hasil petani itu kami tuh kopi jadi paling sangat-sangat sekali kami nak meningkatkan hasil kopi kami itu. Mudah-mudahan kami tercapai nak pergi umroh. Alhamdulillah. Umroh. Nah, niat nanam kopi itu memang nak umroh. Amin. Jadi niat yang sangat mulia. Kita memang berharap jadi kerjasama kita dari masyarakat, dari Karang Taruna, dari pemerintah desa, BPD untuk mendorong motivasi masyarakat kita kebun kopinya mudah-mudahan bisa jadi salah satu produk unggulan yang bisa membuat warga masyarakat kita bisa berumroh atau berhaji. Alhamdulillah, insyaallah. Selanjutnya Ngahrani. Ngahrani tadi Pak Unggal kita udah ngomong harapannya sampai bisa berangkat umroh. Dari Ngahrani kira-kira apa harapannya untuk kan pertanian kopi kita itu? Petani kopi yang kuharapkan pokoknya sampai nyari-nyari ya piatuannya deh ke masa depan lah deh. Mendapat deh supaya nyaman anak cucuku bersekolah tinggi sampai dah lanjut. Oke, baik, alhamdulillah ada 2 cita-cita mulia yang kita dapatkan pagi itu. Yang pertama tadi dengan bertani kopi perekonomian kita meningkat, naik dan bisa berangkat umroh. Nah, yang kedua tadi dari Ngahrani agar bisa menyekolahkan anak-anak sampai ke pendidikan tinggi. Itu 2 motivasi yang luar biasa dan itu perlu dukungan dan dorongan kita bersama. Nah, jadi dalam waktu dekat, tentu saya, Bang Dino dan Bang Yamin kita akan coba untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga dan merawat semangat itu agar ikhtiar dan niat kita bisa diwujudkan dan direalisasikan. Nah, kira-kira kalau dari Pak Unggal dengan Ngahrani itu dalam waktu dekat tuh yang paling tadi kan alat pemacah kopi udah. Nah, iya alat pemacah kopi. Nah, apa lagi kira-kira kendala yang dihadapi sehingga kita memerlukan misalnya jalan masuk lecet sehingga lambat kami pikul apa. Nah, kira-kira ya. Jadi kan tadi dah kita lintasi sama-samanya. Nah, dari Pak Unggal kira-kira kendala apa aja lah selain alat pemacah tadi. Nah, misalnya jalan ke atau apa gitu ya. Jadi selain dari pertama sekali jalan
dan kedua pupuk untuk menyuburkan lagi mungkin lebih meningkat hasil petani kopi tuh. Jadi selama itu pakai pupuk apa? Nah jadi selama itu belum ada dapat bentukan, jadi itu benua atau alat motornya Oh, dan ada pupuk. benua lalu diberi pupuk. Pupuk. Nah, belum Oke. masih. Baik, yang pertama tadi kendalanya adalah alat pemecah kopi belum ada, sehingga secara manual, yang paling manual tadi pakai kakah atau pakai rekuk. Nah, kemudian ada yang pakai tumbuk, pakai burik langsung, burik botol. Nah, atau mutike yang dapat pecah-pecah di tanah. Nah, kemudian kendala yang kedua adalah, ya apa ini tadi yang kedua? Ya. Jalan. Wah, pupuk. Oke, sorry guys. Jadi yang kedua pupuk, nampaknya memang mun kita pantau tuh, nampaknya memang agak kurang kasih sayang sedikit. Apa namanya? Kurang fertilizer, kurang pupuk. Nah, nanti kita memang perlu untuk petani kita. Jadi kita catat nanti Pak Suyamin dari Karang Taruna, tolong diidentifikasi. Jadi yang kedua kendala adalah belum tersedia pupuk khusus. Nah, mungkin petani belum tahu juga pupuk khususnya apa yang paling cocok, atau yang kedua karena belum cukup gitu. pendampingan Oke. Kemudian nanti diperlukan pendampingan. Nah, seperti apa? Mungkin pendampingan swadaya atau apa nanti dari Karang Taruna kita setting sama-sama dengan lembaga terkait agar kopi itu betul-betul menjadi kopi yang membahagiakan. Jadi bukan hanya nikmat dinikmati, tapi dia pun bisa memberikan kita kenikmatan hidup yang jangka panjang. Oke, kemudian yang ketiga, apa kira-kira kendalanya? Untuk jalan tadi lah, apa lah rasanya dengan kondisi jalan seperti ya? Untuk jalan lah, nggak di hujan, biasanya tinggal lap juga. Nah, jadi deh, selamat lah nak pergi ke Gabon. Kendalanya makanya pakai pikul. Pakai pikul. Karung 50 kilo. Berarti Sekitar motor dan bisa masuk ya? nggak bisa masuk. Paling anak pakai gerobak lah kalau. Kayak gerobak ke jalan lah, nang paling mudah jalan. Waktu benar jalan lecet ya. Lecet. Oke, guys, kendala ketiga yang dihadapi oleh petani kopi di Dusun Sempadan, Desa Sungai Kumpai, diwakili hari itu oleh Pak Unggal Gabe dengan Pak Rani adalah jalan. Dan tadi saya dan tim Bang Dino dan Pak Suyamin kita sudah menyaksikan langsung, bahkan sampai terantak tadi jalan tuh Pak Unggal kita, karena memang jalannya licing, laka iya lecet. Nah, jadi lambat, kita masuknya lambat, keluarnya pun mungkin lambat. Nah, tentu cita-citanya mungkin suatu saat jalan itu bisa dibagusi, bisa dibangun. Nah, misalnya jalan usaha tani yang berapat beton ataupun bisa diaspal, jadi oto nak ngambil kopi pun nyaman. Nah, gitu. Jadi kopi jadi oto masuk dari Sambas, masuk dari simpang Sekura, masuk sampai ke kebun tuh. Jadi kebun itu bukan hanya tempat nanti ngambil kopi, tapi bisa jadi kebun wisata kopi. Kalau orang ngambil kopi ngal situ ngal mau ember, pergi foto, kalau hasilnya kita jual ke dia, oke? Pakai gimana ya? Iyalah harapan petani, iyalah harapan ditunggu-tunggu petani. Jadi berarti perlu untuk pendampingan lah. Pendampingan. Kalau urusan Pak Yamin dengan Pak Asman lah kita coba bagaimana pendampingannya. Tapi itu kita sama-sama ikhtiar tuh ngalih. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Nah, jadi kita bukan berjanji yang muluk-muluk, tapi karena memang itu kebun yang udah sangat tua itu dari tahun 85 ih. 85. Belum suah kayak ada pendampingan khusus untuk petani kopi. Baru itulah. Baru itulah hasil luar biasa. Jadi saya ngentidu hasil dapat mimpi semangatnya tadi lah dari didorong oleh Karang Taruna, kami petaninya di sangat-sangat terima kasih yang dapat pergi ke lapangan. Ndak lah cerita tolen dan ke kopi Pak Unggal ada. Tang rasanya nak dimakan kopi ada, tapi belum sah ke lapangan. Jadi mangke kami tuh tak lihatkan lah lapangan memang ada ke kebun. Nah itulah hasilnya kita bisa ambil lihat deh. Jadi kita terima kasih lah dengan Pak Yamin dan kawan-kawan nih. Iya, terima Jadi kasih. kita nak mendengar juga inspirasi dari Pak Yamin tuh mengapa tertarik untuk mendampingi kelompok petani kopi di Dusun Sempadan tuh. Pak Yamin, silakan Pak Yamin. Terima kasih Pak Wahyudi, dan terima kasih kepada Pak Unggal yang telah mengulukkan kita ke kebun kopinya. Mengulukkan. Jadi kenapa kita terinspirasi terkait dengan kebun kopi, karena masyarakat di Desa Sungai Kumpai dia kan awalnya memang ramai petani kopi ya, ramai petani kopi. Jadi harapan kita kopi yang ada di Desa Sungai Kumpai itu bisa makin agik ya, dengan artinya pendataan yang lebih rinci, supaya kita lebih tahu jumlah kebun, jumlah tanaman, jumlah produksi, dan harapan kita nanti kedepannya pun ia memang terawat ya,
Karena selama itu lolo memang alami. Kopi alami, artinya ditanam, tumbuh, udah ya berbuah, ambil sampai pupuk. Tapi harapan kita ke depannya nanti bagaimana kopi terawat sehingga yang awalnya produksinya misalkan kata Pak Unggal ya dalam sebulannya bisa 20 kilo, jadi bisa 2 kali lipat ya kan, 40 kilo dan seterusnya. Nah, ya. Dan harapan kita juga akses yang disampaikan tadi lah Pak Unggal ya, ataupun keluh kesahnya tadi ya terkait dengan pendampingan, insyaallah kita dari Karang Taruna Tunas Harapan bersama Desa Sungai Kumpai akan mencoba berkolaborasi. Artinya ilmu yang kita dapat, karena kan di Desa Sungai Kumpai kan banyak sarjana pertanian Pak Wahidi. Betul. Ya. Artinya kita akan coba nanti menggali potensi-potensi yang ada sumber daya manusianya untuk bagaimana bisa untuk melakukan pendampingan lah swadaya. Dan harapan kita juga nanti ada dari pihak ketiga atau pihak luar ya yang ingin dia bisa mendampingi serta memberikan arahan kepada kopi di Desa Sungai Kumpai. Ini terus serang kita bukan sempat terkenal, memang terkenal loh kopi di Desa Sungai Kumpai ya. Nah, ya. Mungkin ya Siap, saya siap. terima kasih Pak Wahidi. Oke, terima kasih Pak Yamin. Jadi itu sejalan Pak Unggal, Pak Yamin mengahani dengan program Karang Taruna Kabupaten Sambas. Jadi salah satu program unggulan kita adalah pemberdayaan dan pendampingan produk lokal. Jadi kopi itu adalah salah satu produk lokal yang harus menginternasional. Nah, jadi dalam arti dia bukan hanya terkenal, tapi memang bisa menjadi sumber pendapatan yang membuat kita menjadi sejahtera ya. Nah, tadi bisa dapat umroh, bisa memuliakan anak, dan bisa memberi kehidupan bagi kita lah ya. Kita memberikan pembiayaan kehidupan bagi kita. Oke, tadi dari Pak Yamin, dia luar biasa ya Pak Yamin. Mungkin dalam waktu dekat bisa dikonkretkan langkah-langkah apa yang nak dilakukan, nanti dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pak Unggal kita ya. Terutama tadi terkait pendataannya belum dibantu bisa ya disiapkan, tinggal nanti siapa yang petani kopi ya tinggal ngisi ya. Nah, betul. Berapa jumlah luas lahannya, berapa jumlah tanaman kopinya, terus panennya kira-kira berapa dalam sebulan ataupun dalam setahun misalnya. Terus dibantu ya. Terus misalkannya APK dia manual untuk kan betul. bersihnya ataupun apa namanya ngaruhnya dengan produksinya. Terus jualnya ya. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkannya tepungnya ataupun berasnya. Berarti lebih didetailkan kalau ya. Kolomnya berarti lebih banyak ya. Oke. Nanti Enggal ya jangan. Jadi nanti Pak Yamin siapkan formatnya, atau Pak Unggal siapkan jadwal datanya yang kasar-kasarnya dulu. Nanti dirapikan oleh kawan-kawan Karang Taruna. Belajar, tapi nanti formulir atau belangko ya kita siapkan, bisa ditanyakan atau bisa diminta isikan. Nah, misalnya petani kopi ada anaknya sekolah nanti ya. Ataupun mungkin kita mau agak bekerja keras sedikit Pak Yamin, bisa juga dengan mendatangi langsung. Nah, gitu ya. Mencari bisa berdua berarti 10 hari lah dapat orang 20. Tapi real gitu ya maksudnya. Bisa juga untuk mengisi channel kita tuh, nah guys. Jadi setiap hari bertemu dengan petani kopi, hari itu dengan Pak Unggal, dengan Harani, masuk misalnya dengan Cik Burhan, gitu ya. Nah, jadi diatur agar kita bisa mengabarkan tentang Desa Sungai Kumpai. Nah, di antaranya adalah tentang kopi. Gimana Pak Asman? Kira-kira obrolan kita itu kira-kira bagus ke? Gitu. Ya bagus. Karena saya penikmat kopi dan pecinta kopi. Jadi mungkin di rumah tuh udah siap kopi kali itu ya. Salam satu kopi Nusantara.